Aneh ya, ada orang yang udah jelas bikin kita capek, tapi pas dia datang lagi, pintu itu tetap kebuka. Kayak hati kita lebih cepat daripada logika. Aku kadang tanya ke diri sendiri, sebenarnya ini masih cinta? Atau cuma takut sendirian aja? Karena setiap dia hadir, semua yang udah aku bangun pelan-pelan runtuh lagi. Kali ini aku mau ajak Tuan dan Nona pelan-pelan ngerti, kenapa kita sering balik ke cerita lama yang bikin hati sakit, dan gimana caranya biar nggak terus jatuh di lubang yang sama. Kalau hati Tuan atau Nona juga pernah ada di titik ini. Kira-kira, berani nggak buat denger sampai akhir? Hai, apa kabar hatimu? Blank Face. Hati itu kadang aneh ya. Kita tahu siapa yang bikin sakit, tapi tetap aja ditungguin. Kita tahu pintu itu bikin luka, tapi tetap aja kebuka. Aku sendiri sering mikir, kenapa sih bisa kayak gitu? Kenapa kita suka balik lagi ke orang yang justru bikin kita jatuh? Sebenarnya ada beberapa hal sederhana yang sering bikin kita terjebak. Bukan karena kita bodoh, tapi karena hati punya caranya sendiri untuk merasa aman. Kali ini, aku mau ajak Tuan dan Nona pelan-pelan supaya ngerti. Apa aja hal yang bikin kita sulit lepas? Harapannya setelah dengerin ini, hati Tuan dan Nona jadi lebih paham, dan mungkin lebih berani untuk nggak lagi jatuh di tempat yang sama. Yuk kita mulai dari yang pertama. Pertama, datang lagi, hati goyah lagi. Kadang ada satu hal yang bikin aku mikir gini, kok bisa ya orang yang udah bikin kita nangis berkali-kali, pas dia datang lagi, hati ini langsung goyah? Kalau dipikir-pikir, rasanya aneh. Kita udah janji sama diri sendiri. Udah cukup, aku nggak mau balik lagi. Tapi begitu dia muncul, semua janji itu langsung buyar. Kayak ada magnet yang narik, padahal kita tahu ujung-ujungnya bakal luka lagi. Sama aja kayak anak kecil yang udah jatuh dari ayunan. Udah nangis kencang tapi besoknya tetap naik lagi. Karena apa? Karena ayunan itu bikin dia senang, walau ada sakitnya juga. Di titik ini, kita sebenarnya bukan cuma bicara soal dia datang lagi, tapi soal kenapa hati kita gampang banget goyah. Dan biasanya alasan yang paling sering muncul itu, karena ada rasa nyaman-nyaman yang bikin kita lupa, kalau sebenarnya hubungan itu nggak sehat. Kedua, nyaman tapi nggak sehat. Hal kedua yang sering bikin kita bingung adalah rasa nyaman. Nyaman itu rasanya enak banget. Kayak duduk di sofa empuk setelah capek seharian. Kita jadi betah, nggak mau beranjak. Tapi kadang kita lupa, sofa itu bisa aja rusak. Bikin punggung sakit kalau duduk kelamaan. Di hubungan juga gitu, nyaman bukan berarti sehat. Nyaman bisa bikin kita betah, padahal di dalamnya hati kita sering disakiti. Sama kayak kalau kita kebanyakan makan permen. Rasanya manis, bikin seneng, tapi lama-lama bikin gigi bolong. Enak di depan, sakitnya belakangan. Jadi jangan heran kalau banyak orang susah lepas. Bukan karena masih cinta, tapi karena terlanjur nyaman. Dan biasanya kalau pintu itu terus kebuka, semua yang udah kita bangun bisa runtuh lagi. Kayak balik ke titik nol. Ketiga, balik ke nol lagi. Hal ketiga yang sering terjadi. Begitu dia datang, semua yang udah kita bangun runtuh lagi. Padahal sebelumnya kita udah kuat, udah berusaha berdiri tegak. Tapi kehadiran dia bikin semuanya hancur seketika. Kayak nggak ada gunanya lagi. Rasanya mirip kayak anak kecil yang susah payah nyusun balok tinggi-tinggi. Dia senang, bangganya luar biasa. Tapi begitu ada yang nyenggol sedikit aja, semua balok jatuh berantakan. Akhirnya harus mulai lagi dari awal. Di hubungan pun sama. Kita udah capek-capek nyembuhin diri, belajar bahagia sendirian, tapi saat dia muncul, semua usaha itu bisa hilang. Hati kita balik lagi ke titik nol. Dan di titik nol itu, pertanyaan besar mulai muncul. Sebenarnya ini masih cinta, atau cuma kebiasaan yang susah dilepas? Keempat, sayang atau kebiasaan. Hal keempat yang sering bikin hati bingung adalah pertanyaan besar. Ini masih sayang atau cuma karena sudah terbiasa? Kadang kita merasa masih cinta. Padahal bisa jadi yang kita rindukan hanyalah kebiasaan kecil yang dulu nemenin kita. Kayak biasa ada yang nanya, "Lagi apa?" Atau sekadar dapat pesan selamat pagi. Rasanya mirip sama anak kecil yang nggak bisa tidur tanpa boneka favoritnya.
Bukan karena bonekanya istimewa, tapi karena dia sudah terbiasa tidur ditemani. Begitu bonekanya hilang, rasanya kosong. Hubungan yang nggak sehat seringkali bikin kita terjebak di situ. Kita kira masih cinta, padahal sebenarnya kita hanya takut kehilangan rutinitas yang dulunya terasa hangat. Dan kalau kita terus nggak sadar, kita bisa muter di lingkaran yang sama. Akhirnya hati bukannya sembuh, malah makin terluka. Kelima, lingkaran yang nyakitin. Hal terakhir, kalau pintu itu terus-terusan dibuka, kita bakal terjebak di lingkaran yang sama. Awalnya mungkin masih terasa biasa aja, tapi lama-lama, luka yang dulu belum sembuh jadi makin dalam. Hati bisa capek, bahkan bisa sampai mati rasa. Kita nggak nangis lagi, nggak marah lagi, cuman hampa. Bayangin kayak orang yang jatuh di lubang yang sama berkali-kali. Pertama jatuh masih bisa berdiri, kedua kali jatuh mulai sakit. Tapi kalau kejeblos terus, lama-lama tubuh nggak kuat lagi. Begitu juga hati. Kalau terus dibiarkan, bukannya sembuh, malah makin rusak. Dan di titik inilah kita perlu sadar bahwa menutup pintu lama memang berat, tapi itu satu-satunya cara supaya hati bisa mulai pulih. Dari pembahasan yang aku bahas barusan, aku cuma pengen bilang, nggak apa-apa kalau hati sering jatuh di tempat yang sama. Itu bukan tanda lemah, tapi tanda kita manusia yang butuh belajar pelan-pelan. Tapi ingat, luka nggak akan sembuh kalau terus dibuka. Dan hati nggak akan tenang kalau kita tetap bertahan di pintu yang bikin kita sakit. Aku percaya, setiap tuan dan nona punya kekuatan buat sembuh. Semoga kita semua berani menutup pintu yang salah, supaya bisa membuka ruang baru yang lebih sehat, lebih hangat, dan lebih penuh cinta. Kalau tuan dan nona merasa video ini relate, jangan lupa klik like, subscribe Blank V, dan share ke orang-orang yang mungkin lagi terjebak di hubungan yang sama. Aku juga pengen banget dengar cerita dari tuan dan nona, jadi komen di bawah ya. Kalau pernah ngerasain hal ini, atau lagi berjuang buat move on. Blank V pamit, semoga hati tuan dan nona lebih tenang hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kamu pergi, buka dulu surat dari Blank V. Hubungan yang melelahkan itu ibarat bayangan. Dia selalu mengikuti, tapi tak pernah benar-benar memeluk. Untuk bisa bebas, kita hanya perlu berani melangkah ke arah cahaya.